Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jubilio Ngantung, mahasiswa program studi Pendidikan Agama Kristen semester 4. Dan saat ini saya membuat video ini dalam tugas ujian tengah semester mata kuliah Teologi Perjanjian Baru. Nah, teman-teman, di saat ini kita akan membahas tentang pneumatologi. Pernahkah teman-teman mendengar apa itu pneumatologi? Atau di sini adakah teman-teman yang sudah tahu apa itu pneumatologi? Oke. Sebelum lanjut, coba teman-teman pikirkan apa itu pneumatologi. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah mengingat kembali apa yang teman-teman ketahui tentang pneumatologi? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, pneumatologi itu merupakan salah satu cabang dalam dogmatika Kristen yang membahas tentang Roh Kudus. Di saat ini kita akan membahas pneumatologi dalam Perjanjian Baru. Pneumatologi Perjanjian Baru itu mengkaji pribadi dan karya Roh Kudus dalam terang karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Istilah Yunani pneuma menunjuk pada realitas dinamis sebagai roh, nafas, atau angin yang dalam konteks teologi mengacu pada Roh Allah yang bekerja aktif dalam sejarah keselamatan. Di dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus hadir secara lebih eksplisit sebagai agen ilahi yang menggenapi zaman mesianik. Saat ini kita akan membahas tentang pribadi dan juga karya Roh Kudus. Roh Kudus itu sebagai pribadi Allah. Jadi Roh Kudus bukan hanya sekedar kuasa impersonal, melainkan pribadi ilahi yang memiliki atribut personal seperti intelek, kehendak, dan juga perasaan. Kepribadiannya dari Roh Kudus ini juga tampak dari relasi interpersonal yang dimana dapat ditaati, didukakan, bahkan ditolak. Roh Kudus ini juga disebut sebagai parakletos atau sebagai penolong atau penghibur. Selain itu, Roh Kudus memiliki status ilahi yang dibuktikan melalui kesetaraan dengan Bapa dan Anak yang kita bisa baca dalam Matius 28 ayat 19. Selanjutnya juga Roh Kudus ini memiliki status ilahi yaitu atribut ilahi yang dimana Roh Kudus ini maha tahu, maha hadir, dan juga maha kuasa. Selanjutnya itu ada karya ilahi yang yaitu penciptaan, inspirasi kitab suci, dan juga kebangkitan. Selanjutnya kita akan membahas karya Roh Kudus dalam Kristus. Karya Roh Kudus bersifat kristosentris
terlihat dalam beberapa peristiwa seperti kelahiran Yesus, pelayanan Yesus, dan juga kematian dan kebangkitan Yesus. Implikasi teologisnya, Roh Kudus bekerja untuk menyatakan dan memuliakan Kristus, bukan berdiri terpisah dari Kristus. Selanjutnya kita akan melihat Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul dan juga dalam surat-surat. Yang pertama kita akan melihat Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul menampilkan Roh Kudus sebagai penggerak utama gereja mula-mula, yang dimana Roh Kudus ini memberi kuasa pada hari Pentakosta yang dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Selanjutnya, Roh Kudus juga memimpin penginjilan dan misi. Bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 2. Dan Roh Kudus juga memampukan mujizat dan kesaksian iman terjadi. Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul juga membentuk komunitas iman melalui persekutuan yang erat, ketaatan pada pimpinan ilahi, dan juga manifestasi karunia rohani. Setelah kita melihat Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul, saat ini kita melihat Roh Kudus dalam surat-surat di Perjanjian Baru. Ajaran para rasul, khususnya Paulus, menekankan bahwa Roh Kudus itu menciptakan kehidupan baru. Selanjutnya juga, Roh Kudus itu mendiami orang percaya, dan Roh Kudus menyatukan dalam tubuh Kristus. Ada juga peran Roh Kudus yang kita bisa baca dalam surat-surat, di mana Roh Kudus berperan dalam pengudusan, pengajaran dan pengingatan firman, dan juga kesaksian iman. Nah teman-teman, setelah kita sudah melihat Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul dan juga dalam surat-surat, serta juga kita sudah melihat pribadi Roh Kudus dan juga karya-karya Roh Kudus, di saat ini kita akan melihat peran Roh Kudus dalam pertumbuhan iman dan juga peran Roh Kudus dalam pelayanan gereja. Yang pertama itu kita akan melihat peran Roh Kudus dalam pertumbuhan iman. Roh Kudus bekerja dalam proses keselamatan dan pertumbuhan spiritual. Pertumbuhan spiritual yang dimaksud seperti kelahiran baru, pertobatan dan iman, dan juga pembenaran dan pengudusan. Selanjutnya, buah-buah roh yang kita biasa baca dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang sudah seringkali kita dengarkan dari SD, SMP dan juga SMA. Buah-buah roh ini menjadi indikator dalam pertumbuhan iman. Buah-buah roh itu sudah kita ketahui bersama, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan,
kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan juga penguasaan diri. Itu merupakan peran Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita sebagai manusia. Selanjutnya, kita akan melihat di sini peran Roh Kudus dalam pelayanan gereja. Pasti teman-teman bertanya, dalam pelayanan gereja di saat ini atau dari masa-masa yang lalu, Roh Kudus itu berperan dalam hal apa? Di sini itu Roh Kudus berperan memberi karunia untuk pelayanan. Selanjutnya, Roh Kudus juga memampukan pemberitaan Injil. Jadi Roh Kudus ini memampukan kita sebagai manusia untuk memberitakan Injil. Selanjutnya, Roh Kudus ini berperan membangun dan mempersatukan jemaat. Jadi Roh Kudus ini bukan memecahkan jemaat, tetapi dia mempersatukan jemaat. Secara teologis, pelayanan gereja adalah manifestasi karya Roh Kudus yang menerapkan karya Kristus dalam komunitas iman. Itu adalah peran Roh Kudus dalam pelayanan gereja. Setelah ini, kita akan melihat dinamika spiritual dalam kehidupan kita manusia sebagai umat percaya. Setelah kita melihat peran Roh Kudus dalam pertumbuhan iman dan juga dalam pelayanan gereja yang menjadi dinamika spiritual dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, kita akan membahas yang pertama itu relasi dengan Yesus Kristus. Seperti yang sudah dijelaskan dalam peran Roh Kudus dalam pelayanan gereja, di situ kan yang ketiga, Roh Kudus itu membangun dan mempersatukan jemaat. Roh Kudus itu mempersatukan orang percaya dengan Yesus Kristus. Dalam Roma 6 ayat 1-11, itu mati dan bangkit bersama Kristus. Efesus 2 ayat 5 dan 6, hidup dalam realitas baru. Itu adalah dinamika spiritual kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama itu relasi dengan Yesus Kristus. Yang kedua, dinamika kehidupan rohani. Tanda-tanda adanya kehidupan roh dalam kehidupan kita, yang ada di dalam kita itu kehidupan rohani kita. Yang pertama itu kita sebagai manusia itu ketergantungan pada anugerah Allah. Yang kedua itu respon dari iman kita dan juga pertobatan berkelanjutan. Dan yang ketiga itu pergumulan melawan dosa. Yang ketiga, kita melihat dimensi etis dan juga dimensi spiritual, di mana dimensi etis dan spiritual dari Roh Kudus ini menghasilkan transformasi. Yang pertama itu moral, yaitu hidup kudus. Yang kedua itu relasional, yaitu kasih dan persekutuan. Dan yang ketiga itu misiologis, yaitu kesaksian kepada dunia. Yang terakhir, kita akan membahas tentang sintesis teologis. Pneumatologi Perjanjian Baru menegaskan bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah yang menggenapi karya keselamatan Kristus, menghidupkan dan membentuk gereja, memimpin pertumbuhan iman orang percaya, dan yang terakhir, mengarahkan kehidupan spiritual secara dinamis. Dengan demikian, kehidupan Kristen sejati adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dalam kesatuan dengan Kristus dan komunitas gereja.
Itu adalah penjelasan tentang pneumatologi dalam Perjanjian Baru. Kita sudah membahas setidaknya ada 6 hal. Yang pertama itu kita mengetahui dulu apa itu pneumatologi. Yang kedua itu kita membahas pribadi dan karya Roh Kudus. Yang ketiga itu kita membahas tentang Roh Kudus dalam Kisah Para Rasul dan surat-surat. Yang keempat itu kita melihat peran Roh Kudus dalam pertumbuhan iman dan peran Roh Kudus dalam pelayanan gereja. Yang kelima, kita melihat dinamika spiritual dalam kehidupan umat percaya. Dan yang keenam kita sudah lihat tadi, yaitu sintesis teologis yang menegaskan bahwa Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang menggenapi, menghidupkan, memimpin dan mengarahkan kehidupan spiritual kita sebagai umat percaya. Demikianlah penjelasan tentang pneumatologi. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkannya. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.